Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Puding kaca telur puyuh, bentuknya unik dan lucu. Bisa buat ide jualan ataupun isian snack box, dan juga untuk bekal anak-anak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak dan segar. Langsung aja yuk kita intip bahan dan cara membuatnya. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain atau agar-agar yang tanpa rasa ya, yang putih bening. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh Nutrijel yang plain juga ya teman-teman, yang putih. Untuk rasa manisnya tambahkan 8,5 sendok makan gula pasir. Aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata biar tidak menggumpal ya saat dimasak. Masukkan 850 ml air, aduk-aduk sebentar, kemudian pindahkan di atas api kompor menggunakan api sedang. Dimasak hingga mendidih seperti ini ya teman-teman. Setelah mendidih, api kompornya bisa kita matikan. Kemudian kita siapkan wadah lain. Saya pakai gelas takar ya, biar lebih mudah nanti untuk memasukkan ke dalam cetakan. Masukkan 1 saset susu Denko full cream biar rasanya lebih gurih. Tambahkan setengah sendok teh garam dan kita bagi dua ya untuk pudingnya. Saya tuang setengahnya ya teman-teman. Kemudian ini diaduk sampai susu bubuknya larut ya teman-teman, tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Untuk susu bubuknya saya tambahkan 1 saset lagi ya, biar rasanya lebih nampol ya susunya. Dan untuk mencetaknya saya menggunakan cetakan spiral seperti ini ya teman-teman, cetakan bulat-bulat. Untuk membuat puding telur puyuhnya ya, tuang adonan susu sampai agak penuh ya teman-teman. Kemudian kita tutup sampai rapat biar nanti terbentuk dengan sempurna bulat ya. Agak bolong sedikit di bagian atasnya tidak apa-apa, sama seperti telur puyuh ya. Setelah dingin, ini telur puyuhnya udah jadi teman-teman. Udah cakep banget ya, sedikit agak bolong di bagian atasnya, sama seperti telur puyuh ya. Oke, kalau udah jadi kita keluarkan aja si telur puyuhnya dari cetakannya ya teman-teman. Untuk yang tadi adonan susunya saya pakai dapat 2 loyang ya. Yang satunya ini tidak full bulat ya, hanya setengahnya aja. Yang ini kita keluarkan juga. Dan di sini saya sudah siapkan cup puding ukuran 65 ml. Sekarang untuk telur puyuhnya kita masukkan aja. Per cupnya saya masukkan 3 telur puyuh yang utuhnya. Dan sekarang untuk adonan puding yang beningnya ini tuh sudah hampir beku ya teman-teman. Kita lelehkan lagi di atas api kompor. Kita masak sebentar sampai pudingnya mencair kembali ya teman-teman. Hanya sampai mencair ya, nggak usah sampai mendidih. Ini sangat mudah teman-teman, anak-anak seneng banget untuk bekal anak sekolah ya. Kenapa selalu saya bilang untuk bekal anak sekolah? Karena anak saya sangat suka membawa bekal dari rumah ya teman-teman. Nah, kalau udah mencair, di sini saya tambahkan setengah sendok teh biji selasih yang sudah saya rendam dengan air panas ya. Aduk biar tercampur rata. Kemudian kita angkat, pindahkan ke gelas takar agar lebih mudah untuk memasukkan ke dalam cup pudingnya. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu biar biji selasihnya merata ya teman-teman. Kita tuang seukuran sampai perbatasan cupnya ya, jangan sampai terlalu penuh. Kalau masih ada sisanya kita ratakan aja ya, biar isinya sama rata semua ya teman-teman. Tuang dan ratakan sampai adonan pudingnya habis. Nah, sekarang setelah puding beningnya dimasukkan, yang puding telur puyuh setengahnya kita masukkan juga ya, tapi disembunyikan ya biar nggak kelihatan setengah gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Ini yang udah jadi, udah beku, udah saya simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Bentuknya cantik, tidak terlalu kelihatan ya puding telur puyuhnya yang setengah itu karena kita balikan.
Ini cakep banget, sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box dan juga untuk bekal anak-anak sekolah. Ini cakep banget teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cobain. Untuk teksturnya ini pas ya teman-teman, tidak terlalu keras dan tidak lembek juga. Dan untuk rasanya, bismillahirrohmanirrohim. Manisnya pas, puding telur puyuhnya enak banget teman-teman, gurih karena ditambahkan sedikit garam. Susunya berasa ya karena pakai 2 saset susu bubuk full cream. Ini rasanya enak, segar dan menyehatkan. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa cobain bikin di rumah ya teman-teman. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.